Ibu Dwi Haryati MPD. Yang kami hormati Kasatlantas SMP Negeri 230 Jakarta, Bapak Hoden Makmur MPD. Yang kami hormati Ibu-Ibu Wakil Kepala Sekolah beserta jajarannya, Bapak, Ibu guru dan karyawan, serta angkatan yang dibanggakan dan penuh sayangnya. puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya pada kita semua
Good morning, everybody. Good morning. I can hear your voice. Good morning, everybody. First of all, before I start, I wanted to say thank you to all the school staff and to all my teachers, actually our teachers, for having me here. But here I'm not standing alone. I'm with my friend. Please welcome my friend. What's your name? And I'm here with my friend Agil. And today I wanted to say thank you again to all my friends in here and the teachers that has guided me throughout this 3 weeks of projects. And the 7th graders are told to make aromatherapy candles. And the aromatherapy candles have lots of use and lots of functions. First of all, it is to heal stress, and then next it is used for meditation, and it can maintain your focus. So you can all use aromatherapy candles for studying, or if you need to focus on something, and you can actually use it, or even make it yourself. We made aromatherapy candles using 150 milliliters of used cooking oil. And then we used a handful of charcoal. The use of the charcoal is to soak the cooking oil and to remove unwanted smell or any odor. It might be smelly, right? So then heat the oil inside the used biscuit can. For example, like a Kangen can or a later cans. With a portable stove in a low heat, don't use too much heat. Just put the stove in a very low heat. And then after that, put some stearic acid for 50 grams. So we use 50 grams of stearic acid per 150 milliliters of used cooking oil. And then if you're done, prepare the container or any kind of glass that you want to put the candle on, and then put the candle wick inside. In case it's wiggling, you can actually put the toothpicks or any chopstick to handle the candle wick in case it's wiggling. And then pour the candle inside. Pardon. Put the wax inside the container. And the function of the stearic acid goes into here because once you put the stearic acid inside, it will fasten the process of hardening the candle. So it can take like 2 hours or even 1 hour. So it's way faster. I think that this project is very useful, and this project helps me to enhance my creativity, my social skills, because of course, in every project that we have, we're a team, we're a group, we need one and another. So it's very important to keep your teamwork on. And that's it from me, I guess. I'm very sorry if I have any mistakes in speaking, pronunciation, or any offense. Thank you and goodbye. This is the example of our aromatherapy candle. Thank you, everybody. Ada beri tepuk tangan yang meriah untuk Clarissa dari kelas 7C. Tadi udah dibawa juga ya Bu Nadia contoh dari produknya. Betul sekali Bu Ajeng. Tadi Bu Ajeng ngerti apa yang dibilang sama Clarissa? Jelas. You understand Bu Ajeng? I understand. Oh, very understand Very, Bu very Ajeng. understand about chicken. Oh, chicken, no. Chicken, No, oh, it's not about chicken. Oh, Nasadana. No, it's about candle. Oke, benar. Oke. Nah, untuk lebih memahami lagi tentang lilin aromaterapinya, kita lanjutkan Bu Nadia. Ya, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan kedua masih dari kelas 7.
Untuk sterik acid, udah ada yang tahu belum nih sterik acid itu apa? Jadi sterik acid itu contoh seperti ini. Fungsi sterik acid itu untuk memanaskan minyak yang akan nanti digunakan untuk membuat lilin. Nah, sterik acid ini bisa kalian beli di toko-toko ilmiah. Nah, nanti untuk penggunaannya cukup 50 gram saja. Tes. Setelah itu kita harus menyiapkan 4 buah batang sumpit. Tes. Setelah 4 buah batang sumpit, kita harus menyiapkan tes. Baik, tadi setelah subuh, nah subuhnya itu cukup kita siapkan sebanyak 10 cm saja, itu sudah cukup. Lalu kita harus menyiapkan wadah berupa cawan atau gelas kaca yang kecil saja sudah cukup, karena nanti kita akan menggunakan minyaknya tidak terlalu banyak, sebanyak 150 ml saja. Nah, contoh gelasnya adalah seperti ini, yang kecil saja sudah cukup, karena kita akan membuatnya contohnya kecil dulu, gak usah besar-besar. Nah, lanjut, ada pewangi atau biang minyak wangi. Itu kalau kalian tidak punya, kalian bisa menggunakan minyak kayu putih. Untuk biang minyak wangi, kalian bisa beli di toko parfum. Tetapi kalian bilang ke abangnya, bang jangan pakai alkohol, karena kalau pakai alkohol itu bisa terganggu saat pembakaran lilin itu. Setelah pewangi, kalian harus menyiapkan 1 buah krayon, setengah atau 1 buah batang krayon, itu sudah cukup. Sesuai kalian nantinya ingin warnanya pekat atau bisa juga soft. Setelah itu kita lanjut ke cara pembuatannya. Pertama-tama kalian rebus air sekitar 2 atau 3 cm di kaleng biskuit. Kalian panaskan sampai air itu mendidih. Setelah air itu mendidih, kalian potong kaleng minuman menjadi 3/4 sekitar segini. Nah, di kaleng itu kalian bisa masukkan minyak sebanyak 150 ml. Oh iya, jangan lupa minyaknya bisa kalian rendam menggunakan arang selama 24 jam lalu disaring. Fungsinya apa? Agar minyak itu tidak bau dan bersih saat digunakan. Lanjut, setelah minyak itu dimasukkan ke kaleng, kalian bisa kaleng itu ditaruh di atas air yang sudah mendidih di kaleng biskuit tadi. Nah, setelah itu kalian aduk minyaknya sampai sekiranya panas sekitar 3 sampai 5 menit. Jika sudah panas, kalian bisa masukkan sterik acidnya 50 gram saja untuk 150 ml minyak bekas. Tapi saat kalian memasukkan sterik acidnya itu harus sedikit demi sedikit agar gampang larut nanti. Sterik acidnya harus diaduk bersama minyak secara terus-menerus agar larut, agar tidak ada gumpalan nantinya. Jika sudah larut, sekiranya 3 menit kalian aduk, kalian bisa memasukkan pewangi atau minyak wangi, atau bisa juga minyak kayu putih. Sekitar 10 sampai 12 ml itu sudah cukup, sudah terasa wanginya. Setelah masukkan pewangi, kalian juga harus tetap aduk sampai itu larut, jangan sampai nggak larut. Setelah itu kalian bisa mengiris atau menggerus krayon setengah atau 1 batang krayon, agar nanti saat dicampurkan kalian gampang untuk melarutkannya. Nah, krayon ini kalian bisa bebas mau warna apa. Di sini contohnya kita menggunakan warna hijau, tetapi kita hijaunya tidak terlalu pekat. Mungkin ini kita menggunakan sekitar setengah batang krayon. Setelah batang krayon sudah dimasukkan, kita aduk. Nah, batang krayon ini agak susah larutnya, jadi kita aduknya harus agak lama. Setelah sudah diaduk, kalian bisa siapkan tempat gelas kaca tadi bersama sumbu, bersama sumpit. Nah, 2 buah sumpit, sumbunya kalian jepit menggunakan 2 buah sumpit. Sumpitnya itu bisa kalian ikat menggunakan karet. Setelah sumbunya dijepit, kalian taruh di atas wadah, contohnya seperti ini. Nanti sumbunya di tengah. Fungsinya ditahan menggunakan sumpit agar
sungguhnya tidak miring ke kanan ataupun ke kiri. Jika sudah kalian siapkan, kalian bisa tuang adonan minyak yang sudah dicampurkan pewangi dan setering acid dan pewarna tadi, bisa kalian tuang ke gelasnya. Nah, pada saat kalian menuang, kalian bisa menghias sesuka hati kalian menggunakan bunga atau menggunakan manik-manik. Jika sudah, kalian tunggu agar lilin itu mengeras sekitar 30 sampai 45 menit agar lilin itu mengeras. Jika lilin itu sudah mengeras, lilin itu bisa kalian gunakan ataupun kalian perjualbelikan di online shop, dan harganya pun lumayan mahal kalau bisa kalian cek di online shop. Kalau bisa cek aja nanti di rumah. Mungkin presentasi kami cukup di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih guru-guru, Bapak Ibu guru sudah memberi waktu untuk kami berpresentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Azam. Azam dan Adrian boleh tetap di tempat nak? Kan tetap berdiri. Untuk Clarissa dan Alindia boleh untuk kembali bergabung ke lapangan. Kami turut mengundang Ibu Dwi Haryanti dan Bu Siti Sulaiha untuk menerima secara simbolis lilin aroma Merapi dan memberikan sambutan yang sekaligus membuka kegiatan selebrasi kita pagi hari ini. Boleh didokumentasi untuk Azam dan Adrian memberikan peran simbolis kepada Ibu Siti Sulaiha. Clarissa dan Adrian memberikan secara simbolis Ibu Dwi Haryanti MPD. Dipersilakan menghadap ke kamera. Kita lihat ke arah kamera 1, 2, 3 lagi. Tepuk tangan